Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu besar, begitu agung, begitu sering diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan mengisi waktu luang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalannya, sekaligus menjaga keikhlasan, karena ini yang paling berat dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW bersabda, ini gambaran bagaimana seorang yang ikhlas ya. Kata beliau, berbahagialah hamba yang menuntun kendali untanya di jalan Allah, kepala dan kedua kakinya berdebu. Jika ia diberi tugas jaga, maka ia melaksanakannya dengan baik dan ikhlas. Dan jika sebagai pengawal pasukan di belakang, ia melaksanakan pengawalan dengan baik dan ikhlas. Jadi dimanapun posisi dia melakukan dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya. Dan banyak orang yang semangat ketika amalan itu amalan yang tampak ya, kalau pasukannya di depan, bagian-bagian yang kelihatan orang. Tapi ketika ditempatkan di bagian yang tidak kelihatan atau di belakang, atau mungkin dalam tanda kutip bagian yang remeh, dia merasa enggan dan berat. Berarti ada masalah dalam niat ya. Jadi ini pernah digambarkan dengan sangat indah oleh Khalid bin Walid. Udah pernah dengar ceritanya kan, udah sering kan ya. Dalam puncak karir dan kesuksesannya, beliau dicopot. Ini kata beliau apa? Saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah. Jadi dimanapun tempatnya, dimanapun posisinya, dia tetap menikmatinya, karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan oleh orang banyak maupun tidak kelihatan, dia tetap serius dan semangat. Ada dua kisah yang menarik barusan saya alami itu. Kisah yang pertama, saya ke rumah temen, dia ada pondok. Nah pas kesana itu pas waktunya makan pagi ya, rezeki pas jatuhnya makan, akhirnya kan ikut dapat rezeki itu kan, makan. Biasa kalau makan pakai itu, pakai nggak pakai piring ya, pakai nampan gede itu. Nah yang menarik itu bukan makannya, bukan waktu makan itu santrinya itu datang bawa nampan besar gitu, sama bawa tempat air buat cuci tangan itu, cuci tangan. Tak pikir itu tangan itu dimasukkan gitu, ternyata nggak boleh, dia yang nuang airnya. Jadi kita cuman gini, dia tuangin airnya. Atau pas makan itu ada santrinya yang keliling, kan ada beberapa tempat gitu kan, santrinya keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya Allah. Sekan. Apa seger ya? Jadi santrinya itu tugasnya ini melatih jiwa supaya tawadhu, nggak sombong, nggak besar dan merasa besar. Terus ada yang itu, yang dia ngelihat, dia nggak ikut makan, dia ngelihat kalau di nampan itu ada lauk yang habis atau tinggal sedikit, dia datang terus dia tambahin satu, nggak mubazir ya kan, daripada lauknya langsung akeh. Terus dia lihat lagi, kira-kira siapa yang udah selesai, dia datang lagi, dia membawa air,
dia tuangkan air itu untuk nyuci. Nah, kadang-kadang hal yang sepele ini itu bisa menjadikan jiwa seseorang itu lembut, tawadhu, jauh dari perasaan besar dan jauh dari perasaan berjasa terhadap orang lain. Ya, jadi jangan pernah kita merasa berjasa, tapi jangan pernah lupakan jasa orang lain. Ya, kalau orang lain jangan lupakan jasanya, tapi buat diri kita jangan pernah kita merasa berjasa. Dulu Khalifah Harun ar-Rasyid itu terhadap anaknya juga mengajarkan sikap dan sifat seperti itu. Anaknya kan dikirim untuk belajar kan. Ketika gurunya mau wudhu, anaknya datang membawa air, dituangkan ke gurunya wudhu. Itu kan sudah luar biasa kan. Tapi ternyata dalam pandangan ayahnya Khalifah ketika itu Harun ar-Rasyid itu masih kurang luar biasa. Kata ayahnya, kenapa gurunya yang dibilangin, kenapa kok sandalmu gak kamu kasihkan ke anak saya? Jadi biar nuang air sekalian tangan yang sebelah itu megang sandal guru. Saya begitu mengajari seorang punya sifat tawadhu. Nah, kita bisa seperti itu, belajar hal-hal yang sederhana dan mungkin remeh ya. Antum di masjid itu nota sandal kan remeh kan, sederhana kan? Tapi itu melatih jiwa kita. Umar ketika merasa besar ya begitu, melakukan amalan yang dipandang remeh oleh orang lain. Ke pasar ngangkat barangnya sendiri, atau nuntun nolong orang buta. Salah satunya itu ya, melatih jiwa supaya tidak sombong. Kisah yang kedua, ini ada seorang ya satu tim pengajar gitu. Kemudian di semester baru diberi tugas untuk menjadi apa? Teaching toilet. Apa teaching toilet apa? Guru ya, bukan OP. Dia tugasnya itu menjaga, mengawasi anak-anak, mendidik dan mengajarkan adab dan etika ketika ke toilet atau buang air. Bukan jaga toilet, bukan. Oh, iya. Bukan ya. Bukan bersihkan toilet, bukan. Jadi ngajarin adab dan etika anak-anak untuk buang air. Ya jamnya lebih lama di kelas bersama anak-anak itu kan, namanya orang bayar kan nggak setiap saat kan, setiap detik, setiap menit kan, paling satu hari atau satu pelajaran itu paling 1 atau 2 orang. Ketika dapat tugas itu, yang terjadi dia nggak mau dan dia mundur. Jadi saya ini gitu ya, saya kira itu ngajar gitu ya, kok ternyata cuman ditugaskan di toilet. nggak usah misalnya gitu, mendingan di rumah aja. Ada seorang, antum melihat kisah orang-orang besar itu rata-rata hampir semuanya itu pernah mengerjakan pekerjaan yang remeh. Antum lihat Abu Bakar atau Khulafaur Rasyidin itu seolah-olah pekerjaan mereka itu nggak layak dikerjakan oleh orang-orang besar seperti mereka. Ya kan? Abu Bakar presiden belanja dewi ndek pasar, tipikal dewi. Abu Hurairah gubernur ya, bawa sendiri barangnya. Orang nggak ngerti kalau itu gubernur yang lewat bawa barangnya, pakaiannya kayak pakaian biasa, kayak bekas pasar gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, keikhlasan inilah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagian orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas. Para nabi itu kan kita minta sehari paling enggak 17 kali kan. Bukan orang-orang yang punya ilmu tidak beramal, atau orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi ilmu sama amal itu sudah kita paketkan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam doa di salat kita, salat Al-Fatihah kan kita minta siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan jalan ghairil maghdub, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Al maghdub ay al yahud. Orang yang timur kaya itu orang Yahudi, orang yang sesat itu orang Nasrani. Orang Yahudi itu orang yang punya ilmu, berilmu tapi nggak mau beramal. Orang Nasrani orang yang beramal tapi nggak pakai ilmu. Nah, kita diminta berlindung dari dua sikap sifat tersebut. Di sini kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang kita amalkan, bukan sekedar konsumsi otak. Jadi amalkan. Jadi setiap apa yang kita tahu kita amalkan, maka Allah akan ajarkan apa yang kita tidak tahu. Termasuk salah satunya mungkin yang perlu dari diri kita jadi perhatian, sirah nabawiyah. Kenapa? Alasannya, kenapa kok kita perlu belajar tentang sirah nabawiyah? Sirah Rasulullah pernah mengajarkan vaksin nggak? Sekarang kan vaksin lagi tren kan? Vaksinnya apa vaksin? Ya, itu vaksinnya Rasulullah kayak ya. Jangan makan. Nah, itu kan kan makan dari luwe, terus mandek ya. Itu sumber kesehatan Rasulullah. Nah, makanya kenapa kita perlu belajar dari sirah nabawiyah? Yang pertama alasannya memahami kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui jalan kehidupan yang beliau lalui, nanti kita akan tahu bahwa Rasulullah itu bukan sekedar pribadi atau sosok yang jenius, cerdas, tapi lebih dari itu ya. Beliau adalah utusan Allah yang didukung oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientalis ini memisahkan nih. Jadi digambarkan Rasulullah adalah sosok yang sangat cerdas, tapi dilepaskan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga agama yang dibawa Rasulullah itu agama kreasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perenungan beliau. Orientalis mengatakan begitu. Nanti kita akan tahu dan kita akan lihat bagaimana bahwa Rasulullah itu memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti kita enggak detail dari awal enggak ya. Kan sirah itu kan ada sebelum diangkat menjadi nabi sampai kemudian wafat. Diangkat menjadi nabi dan wafat. Kita akan ambil poin-poinnya saja. Beberapa potret sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semuanya mungkin ya kehidupan 23 tahun pelajari selama setahun gak cukup. Yang kedua, agar setiap orang itu mendapatkan teladan yang paling luhur, ya, menjadi teladan. Setiap orang itu punya teladan yang menginduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala yang dihadapi oleh umat manusia itu pernah dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelaparan, Rasulullah pernah kelaparan. Kehilangan orang yang dicintai, Rasulullah pernah kehilangan orang yang dicintai. Dibully sampai ke taraf mau dibunuh, Rasulullah pernah ngalami. Jadi hampir seluruh sisi kehidupan
bisa belajar dari keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keteladanan beliau adalah keteladanan yang paling tinggi, nggak bisa ditemukan di manusia yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada uswah hasanah, teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi hanya bisa menjadi teladan itu bagi orang-orang yang liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, serta banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, maka keteladanan itu hanya menjadi cerita biasa sebagaimana cerita-cerita yang lain. Ya. Iya, cerita apa? Reti ceritanya reti. Tapi enggak dicontoh dan enggak ditiru. Ya. Nanti kita akan lihat salah satunya aja nih. Vaksin ya. Vaksin Al-Quran ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu contoh saya kan. Nanti kita akan ketemu di sirah itu banyak contohnya. Imam Nawawi menulisnya di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran ya, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, dan orang yang mengamalkannya. Di bab fin nafasi ma'al Quran lirruqyah. Ini untuk ruqyah, bukan ruqyah. Ada ruqyah, ada ruqyah. Kalau ruqyah itu ro'a ya, lihat ro'a. Mau Ramadan biasanya ada ruqyah, bukan ruqyah. Ramadan ayo kita ruqyah mas, Ramadan siapa sih yang di bacaan Al-Quran. Ruqyah itu dari kata roko, bacaan ya, jadi ruqyah itu bacaan. Jadi Rasulullah sebelum tidur, sederhana dan mungkin kita sudah sering tahu ya. Nah, pengamalannya ini sebelum tidur itu Rasulullah mengatakan gini ya, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, terus ditiupkan. Setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Itu sebelum tidur ya. Itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ulama berbeda pendapat manfaatnya apa, karena memang nggak ada keterangannya kan. Yang jelas Rasulullah itu setiap sebelum tidur itu aktivitasnya begitu, membaca trikul itu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Tapi Imam Nawawi menjelaskan amalan tersebut itu punya manfaat atau punya fungsi untuk pengobatan atau menghindari dari sesuatu yang menyebabkan sakit. Imam Nawawi mengatakan begitu ya. Jadi itu fungsinya itu untuk pengobatan atau menghindari sesuatu yang menyebabkan sakit. Dasarnya apa? Dasarnya di hadis yang lain, Rasulullah itu kalau sakit itu membaca Muawwidzatain, 2 surat perlindungan itu, Al-Falaq sama An-Nas kalau sakit. Sampai ketika sakitnya berat nggak bisa membaca sendiri, dibacakan oleh istrinya, kemudian diusapkan ke tubuh. Nah dari itu Imam Nawawi mengatakan, jadi amalan tersebut fungsinya untuk pengobatan atau menghindari dari sesuatu yang menyebabkan sakit. Nah, sekarang kita lihat kandungan Muawwidzatain. Contoh ini ya, teladan sederhana yang sehari-hari dikerjakan Rasulullah dan kita mungkin sudah tahu tapi kadang-kadang lupa untuk mempraktekkan. Apa kandungan Muawwidzatain? 2 surat perlindungan. Kamu hafal kan? Al-Falaq sama An-Nas. Hafal enggak? Artinya
Al-Falaq sama Anas apa enggak? Apal banyak. Apa? Minta apa itu? Berlindung dari apa? Jin dan manusia. Ya Anas. Itu berlindung kepada Dari makhluk ya. ya Mas. Berlindung dari kejahatan makhluk. Min syarri ma khalaq. Nah, dari keburukan yang engkau ciptakan. Apa yang diciptakan oleh Allah? Makhluk. Ya semua yang diciptakan Allah ya makhluk. Ya. Makhluk itu diciptakan ada manfaatnya enggak? Nah, Mesti ada kan? iya. Hujan manfaatnya ada. Tapi kadang-kadang hujan menjadi bahaya kan? Banjir. Ya, sampai-sampai Bareskrim itu datang ke Kalsel untuk menyelidiki. Anu lihat beritanya. Ketawanya. Zaman sekarang buat kita sering dapat hiburan gratis. Jadi Bareskrim itu datang ke Kalsel untuk menyelidiki penyebab banjir. Kayak barang kerjaan. Ya nanti kalau ketemu hujan ditangkap dimasukin. Makanya banyak berita yang buat kita itu ya, mengelus dada sekaligus tertawa. Ya berlindung dari makhluk ya, termasuk hujan. Kalau membahayakan, sehingga semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tidak membahayakan kepada diri kita. Ya karena hakikatnya makhluk itu ditundukkan untuk kepentingan manusia. Tapi dalam kondisi tertentu bisa membahayakan. Api manfaat kan? Ini kobongan. Saya. Ya. Termasuk corona. Corona makhluk gak? Makhluk. Manfaatnya. Iya. Lha duitnya sing gawe vaksin niku. Ya. Jadi satu ini berlindung dari makhluk. Yang kedua berlindung dari kejahatan malam yang gelap. Ya. Kejahatan malam. Malam itu untuk istirahat, ya kan? Resminya malam itu untuk istirahat. Tapi sekarang sudah enggak itu ya, sudah enggak jelas malam siang ya. Kan dunia menjadi kesibukan dunia menjadikan enggak sesuai dengan peruntukannya. Tapi ya tetap ada. Ya, tapi malam tetap ada. Dan malam itu manfaat buat manusia. Ya. Tapi ada malam-malam yang membahayakan manusia. Ketika malam kita tidur kan, kita nggak tahu kan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan di waktu malam. Dan yang ketiga, berlindung dari Allah untuk berbil falak mencari makhluk. Tukang sihir, ya. Tukang sihir, ini jelas nih manfaatnya besar ya. Tukang sihir berkolaborasi dengan jin. Sihir kan tipu daya, media bisa masuk tipu sihir. Iya, sihir media. Sihir itu kan menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, ya kan? Karena sihirnya Nabi di zaman Nabi Musa, tali yang dilempar, tapi yang tampak ular. Nah sekarang sihir media itu yang luar biasa, yang ditampakkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan banyak orang yang tersihir oleh sihir media. Terlindung dari tukang sihir ya, tukang sihir asli ya yang pakai menyan itu. Tradisional. Tukang sihir tradisional sama tukang sihir akhir zaman. Iya ini kan ini pelanggannya manusia-manusia yang berwatak buruk kan, sama dengan tukang sihir media, pelanggannya juga manusia-manusia yang berwatak buruk. Min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari kejahatan pendengki, dari kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan pendengki.
Susah ngadepi pendengki itu susah. Orang yang dengki itu orang yang jiwanya sakit. Ya, orang yang susah lihat orang senang, tapi senang kalau lihat orang susah. Itu pendengki. Nuruti orang yang dengki itu susah. Delok tonggone sugih, dia nggak suka. Delok tonggone larat, dia juga nggak suka. Lu larat kok akeh sing tilik. Ono sing gawe lara ati. Mati pun dia nggak suka. Takziah akeh banget ya. Jadi yang penting itu yang paling susah diikuti kesenangannya. Enggak seneng Ya. Apapun yang dikerjakan salah. Ya kalau cuman di batin masih mending. Tapi kalau disebarkan, ya. Nah, kerusakan yang ada di masyarakat ya sebagian karena ada iri dan dengki itu, sehingga yang disebarkan pasti tidak sesuai dengan fakta untuk menjatuhkan seseorang. Yang terakhir, berlindung dari kejahatan jin. Minal jinnati wan nas. Jin di sini berarti jin yang jahat ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap menjelang tidur. Kalau kita mau melakukan ini, insya Allah Allah akan berikan perlindungan kita dari segala macam kejahatan yang ada tadi, termasuk virus. Ya, termasuk virus corona. Yang salah satu ikhtiar kita ya, berdasarkan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah nggak bilang virus corona gitu, nggak bilang. Ini baru satu fase kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah bisa menjadi teladan yang manfaatnya luar biasa besar. Banyak orang yang berlindung dari segala macam ini kan, tapi karena tidak bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berlindung dari makhluk kepada makhluk. Ya, makhluk ya bisa ini nanti tukang sihir, bisa jin, bisa satpam. Nggak tenang nih nggak ada satpamnya. Ya walaupun nggak apa-apa, tapi ketenangan itu bukan dari satpamnya, itu ikhtiar manusiawinya, tapi ketenangannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, agar setiap orang ketika paham sirah nabawiyah itu semakin mudah memahami Al-Quran. Yang ketiga, supaya lebih mudah memahami Al-Quran. Fungsi belajar sirah. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Muhammad. Iya, dan para sahabat kan ketika itu kan. Jadi yang mengaplikasikan secara langsung Al-Quran ya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan belajar sirah ini kita akan lebih paham tentang Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Al-Quran, bagaimana semangat Al-Quran. Sebagian besar Al-Quran itu ditafsirkan dan dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, agar setiap muslim atau kita bisa menghimpun sebanyak mungkin manfaat yang terkandung dalam peradaban dan ajaran Islam yang benar, mengambil manfaat dari peradaban Islam dan ajarannya. Ya,
ada akidah, ada hukum, ada akhlak. Ini belajarnya dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen juklak dan juknisnya atau aplikasi praktis dari Al-Quran, ya lihat Rasulullah. Ada ajaran selain Islam yang punya kutub hasanah, ada nggak? Ajaran selain Al-Quran yang punya kutub hasanah. Komunis misalnya, siapa kutub hasanah? Siapa? Nggak bisa kan? Teori ini bagus ya kan, tapi pengarangnya justru orang yang paling rusak. Nggak bisa dicontoh, ya. Teori tak nggak bisa dicontoh. Prakteknya berlawanan dengan apa yang menjadi teorinya. Yang kelima, menjadi contoh dalam mentarbiyah umat. Mentarbiyah umat. Ya, beliau adalah figur dai yang paling sukses, murabi yang paling berhasil, guru yang paling unggul. Antum bisa bayangkan sahabat itu punya karakter luar biasa seperti itu, gurunya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Antum dulu tahu bagaimana Umar sebelum disentuh oleh Islam. Kita tahu dulu Abdullah bin Mas'ud sebelum disentuh oleh Islam, cuma penggembala kambing. Dengan disentuh oleh Islam, menjadi orang yang luar biasa. Contoh dalam mentarbiyah umat, mendidik umat. Kalau mau sebenarnya pendidikan hari ini tuh mengikuti pendidikan model Rasulullah, sukses dunia dan akhirat, ya kan? Rasul itu mengajarkan spesialisasi, mengajarkan spesialisasi, nggak dipaksakan, ya nggak bisa itu untuk bisa. Yang pintar bahasa Zaid bin Harisah, ya disuruh belajar bahasa, 17 hari bisa bahasa Persia, ya 17 hari. Cerdas bahasa. Khalid dikasih peran yang sesuai dengan kemampuannya. Iya. Jarang dengar ya Khalid, walaupun beliau paham agama ya, paham Al-Quran ya, tapi jarang dengar Khalid itu menjadi guru. Iya. Jarang dengar kan? Paham. Melaksanakannya luar biasa dalam medan tempur. Karena memang ruang lingkup spesial beliau di situ. Ya. Menhan. Timbul tenggelam bersama rakyat. Dina-dina perang itu dasarnya tarbiyahnya. Hari-hari perang terus tarbiyahnya ya opo? Ya tarbiyah di situ tarbiyahnya. Ini tarbiyah itu langsung praktek. Ya tarbiyah tentang Allah yang menghidupkan dan mematikan itu enak langsung praktek. Ya kan? Dulu kan ada kisah seorang profesor akidah, kemudian dia berkunjung ke Afghanistan. Ketika ada bom jatuh, dia lari tunggang langgang. Orang Afghanistan masih kecil, masih muda, tenang di situ. Ya enggak, larinya enggak tunggang langgang itu, biasa aja. Terus kata dia deketin, kamu kok tenang aja? Katanya apa? Yang menghidupkan dan mematikan itu bukan bom. Allah. Itu bahasa iman kan susah. Makanya tempat yang paling efektif untuk belajar din di medan jihad. Ada yang mengatakan makanya ahli syukur ya. Bertanyalah kepada ahli syukur, orang-orang yang berjihad di medan jihad. Walaupun itu masih bisa diperdebatkan ya, tapi mereka punya keutamaan. Nah, mereka langsung mempraktekkan sholat khauf. Kapan prakteknya? Iya, kamu praktek. Kita nggak pernah praktek kan? Mereka sudah praktek.
Nanti kita akan sampai di Ghazwahnya Rasulullah, perang-perang Rasulullah, kita akan lebih rinci, kita akan lihat strategi Rasulullah. Mungkin itu yang jarang dibahas di situ ya. Kalau sirah secara umum banyak kita pahami, kita dengar ya. Nah ini ya 5 alasan kenapa kita belajar sirah nabawiyah. Nah, yang pertama salah ikannya masih kita nggak dari itu ya, nggak dari apa nasab, nggak ya, dari sendiri. Nah, berarti kelamaan sampai akhir zaman nih. Jadi sampean sak cerita ya. pakai roto kan. Iya. roton. Tapi tetap kita mulai dari sebelum diangkat menjadi nabi, sehingga kita tahu bahwa beliau itu betul-betul nabi, betul-betul dibimbing oleh wahyu, betul-betul memang sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segmen pertemuan dengan pendeta Buhaira atau Bahira atau Buhaira. Ini kita ambil dari sirah karangan Ibnu Hisham. Jadi Abu Thalib, paman beliau, yang setelah kakeknya meninggal kan beliau diasuh oleh paman beliau ya. Bersama dengan rombongan dagang orang-orang Quraisy itu berangkat menuju Sam. Ketika berangkat ke sana dengan rombongan orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW diajak serta, karena Abu Thalib ini nggak bisa untuk meninggalkan Rasulullah. Ketika rombongan eksportir ya, rombongan bisnis Quraisy ya, sampai di Busra atau Basrah. Sam. Suriah, di Sam. Di sana ada pendeta yang namanya Bahira atau Buhaira. Pendeta ini adalah sosok yang paling tahu tentang agama Nasrani. Jadi banyak yang datang ke rumahnya untuk belajar tentang agama Nasrani. Biasanya kan orang-orang dagang Quraisy itu sering kan lewat di sini kan, sering lewat di Basrah, lewat di kediaman Bahira atau Buhaira itu. Tapi selama itu Bahira nggak pernah mau nyapa, diem ya, nggak peduli dengan mereka. Sehingga sampailah di tahun ketika Rasulullah SAW diajak berangkat. Ketika diajak berangkat, yang biasanya ini nggak pernah mau ngomong, tiba-tiba ketika mereka berhenti di dekat rumah ibadahnya Bahira itu, Bahira ini membuat makanan yang banyak, membuat makanan. Orang-orang yang istirahat tadi di depan rumahnya tadi diajak untuk masuk makan. Jadi kata Bahira, silahkan kalian masuk ke rumah, semuanya diajak, yang kecil maupun yang besar, dewasa maupun budaknya maupun orang merdekanya, semuanya aku inginkan untuk hadir, nggak boleh ada yang ditinggal.
Nah, kemudian masuklah mereka, tapi Nabi Muhammad ini ya, belum diangkat jadi nabi ya, nggak diajak masuk. Nabi Muhammad ini ya, duduk di bawah pohon, ditugasi untuk jaga bekal. Dia kan nggak siap kan dalam segala kondisi kan, diajak mangan nggak apa-apa, nggak diajak mangan juga nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kita rombongannya mangan kafe, apa dia cuma jago sepeda motor, rasanya piye gitu ya. Ya, lari dulu mangan kok aku jago sepeda motor. Ini memang jaga perbekalan, nggak diajak masuk. Yang luar biasa, setiap tempat yang ada Rasulullah itu selalu dinaungi oleh awan, nggak kepanasan. Jadi alam pun seneng ya, pengen melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan ketika duduk di pohon itu, rindangnya pohon itu memayungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian mereka masuk ya, kecuali Rasulullah SAW. Bayra nanya ya, sudah masuk semua orang-orangnya? Jadi tak ingatkan sekali lagi, jangan sampai ada yang nggak ikut makan makananku ini. Ya, kata mereka, Bayra, masih ada seorang anak kecil di antara kami yang tertinggal di tempat perbekalan rombongan. Kata Bayra, panggil, suruh masuk. Kemudian disuruh masuk. Ketika Rasulullah SAW masuk ya, langsung dipeluk oleh Bayra dan didudukkan bersama dengan rombongan yang lain. Terus ditanya sama Bayra, wahai anak muda, dengan menyebut nama Lata dan Uzza, aku mau bertanya kepadamu, tolong jawab pertanyaanku. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali engkau bertanya tentang sesuatu pun kepadaku dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Demi Allah tidak ada yang sangat aku benci melebihi keduanya. Padahal belum diangkat jadi Rasul. Itu udah nggak suka dengan model peribadahan orang-orang kafir Quraisy. Ini Bayra ini ngetes saja ini. Kata Bayra, baiklah aku bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Hendaklah jawab pertanyaanku. Dan Bayra menanyakan banyak hal kepada Rasulullah ya. Bagaimana kondisi tidur Rasulullah, postur tubuh, dan masalah-masalah yang lain. Semua dijawab oleh Rasulullah. Kemudian Bayra melihat punggung Rasulullah, ada tanda kenabian ya, kayak habis dibekam gitu. Gede tapi nggak gede ya. Kemudian Bayra manggil pamannya Rasulullah, tapi Bayra ini nggak ngerti ini pamannya ini siapa, nggak ngerti. Manggil salah satu tokohnya orang-orang Quraisy. Dia nanya, apakah anak muda ini anakmu? Kata pamannya, benar, dia anakku. Bayra ini ya agak ini, semua cocok. Ini Nabi sesuai dengan Taurat, data-data yang ada di Taurat cocok yang tak tanyakan. Kemudian tanda-tanda alam yang bersama dengan dia ini cocok semua bahwa dia ini Nabi, calon Nabi. Ada satu yang nggak cocok, kok anakmu? Kok anakmu? Karena tanda-tanda Nabi itu dia nggak punya ayah atau dia yatim. Apakah ini anakmu? Kata pamannya, enggak, ini bukan anak asli saya, ini keponakan saya. Akhirnya yakin Bayra bahwa inilah Nabi yang nanti akan diutus. Maka kata Bayra, sudah, kamu balik aja, ajak anakmu, ponakanmu ini balik ke Mekah, lindungi dari kejahatan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi di sini kita bisa ngambil pelajaran bahwasanya mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu tahu persis bahwa nanti akan ada Nabi baru. Ya.
dan tanda-tandanya tentang kedatangan nabi baru sudah sangat jelas. Ini kata Baira, lindungi kepada tamannya ya, lindungi ponakanmu itu karena ada 3 tokoh ahli kitab namanya Zurair, Tamam Madaris, itu berusaha keras untuk mencari ponakanmu ini dan akan membunuh dia. Jadi lindungi, jaga. Nah ketika tahu, 3 orang tadi tahu bahwa anak tadi itu mampir di rumah Bairo, dia datang ke rumah Bairo. Ya tujuannya tadi mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Bairo kemudian ngingetin mereka, percuma, gak bakal iso. Ya, ini nabi, calon nabi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah gak usah, bapatin gak usah, mendingan gak usah. Ya, akhirnya mereka balik ya, nggak jadi bunuh Rasulullah SAW ketika masih kecil itu. Nah, kemudian Rasulullah tumbuh dan berkembang dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi dari perilaku jahiliyah semenjak masa kecil. Jadi pernah dikisahkan di Sirah Ibnu Hisham ini, Rasulullah berkata, pada masa kanak-kanak aku ini main bersama-sama dengan anak-anak kecil Quraisy yang lain ngangkat batu ya, jadi biasa main-main ngangkat batu. Nah biasanya kalau ngangkat batu itu mereka telanjang, bajunya dibuka ya mungkin gak katok duduk atau gimana gak tahu ya, yang penting bajunya dibuka. Aku ikut maju dan mundur bersama mereka, jadi batu di pundak, ikut maju ikut mundur gitu. Tiba-tiba datang seorang yang belum pernah aku jumpa sebelumnya, menampar aku dengan tamparan yang sangat menyakitkan sambil membisikkan sebuah kata, kenakan kembali pakaianmu. Setelah itu aku mengenakan kembali pakaianku dan tidak pernah lagi melakukan hal seperti itu. Jadi si aurat beliau sangat dijaga. Itu ketika masih kecilnya, salah satu tanda kenabian. Ini satu ya, episode atau fase pertemuan dengan Bahira. Yang kedua, Rasulullah menikah dengan Khadijah. Ini udah agak besar, udah dewasa ya. 25. Iya. Jadi ketika berusia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Di Khadijah ini pelaku bisnis yang sukses ya. Jadi pengusaha sukses, karyawannya banyak. Nah untuk menjalankan roda bisnisnya, Khadijah radhiyallahu anha biasanya pakai sistem bagi hasil. Jadi yang bawa barang orang-orang Quraisy. Ketika Khadijah radhiyallahu anha mendengar pribadi Rasulullah, kejujurannya, amanahnya, akhlaknya, maka kemudian Khadijah mengutus anak buahnya untuk menemui Rasulullah SAW, memasarkan dagangannya ke Syam. Kalau mau, maka Khadijah akan memberikan bagi hasil yang besar, nggak seperti biasanya diberikan kepada orang-orang. Nah kemudian Rasulullah berangkat ke Syam ditemani oleh karyawan Khadijah yang sangat terpercaya, namanya siapa? Maisarah. Iya. Nggak pakai Siti, kalau pakai Siti perempuan. Jadi saya salah ya, namanya Rasulullah itu Maisarah, mak comblangnya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, nanti dikira perempuan. Jadi berangkat ke Syam ya bersama Maisarah. Kalau di sini kan udah ditambah Siti kan, jadi perempuan kan, Siti Maisarah. Biasa ya, ada beberapa nama laki-laki di kalangan orang Arab itu pakai nama tak marbutoh biasa. Enggak selalu perempuan ya, pakai tak marbutoh enggak selalu perempuan.
Nah, singkat cerita, beliau berdagang ke Syam itu bertemu lagi dengan seorang pendeta. Kata pendeta itu kepada Maisarah, siapa dia? Kata Maisarah, dia dari suku Quraisy. Kata pendeta tadi, pasti dia seorang nabi. Ya. Jadi mereka itu sudah kenal Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kita nggak pernah kenal anak kita kan, ciri-cirinya kayak apa, sifatnya kayak apa, karakternya kayak apa, tanda-tanda tubuhnya kayak apa, nggak pernah kenal kan. Ya, mereka kenal persis cirinya kayak apa, sifatnya nanti kayak apa, tanda-tanda fisiknya kayak apa, mereka tahu persis. Nah, ini ilmu mereka sebenarnya luar biasa. Makanya diberkahi Allah kan, punya ilmu tapi nggak mau ngamalkan ilmunya. Jadi Maisarah ini juga melihat berbagai macam mukjizat ya yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ini kata Maisarah, Rasulullah ini selalu dilindungi oleh dua malaikat dari sengatan sinar matahari. Jadi nggak pernah kemanasan. Ya mungkin malaikatnya dalam bentuk bukan aslinya ya, tapi yang jelas tidak pernah merasakan panasnya sengatan matahari. Ini bentuk-bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika menjual barang dagangan, untungnya bisa 2 kali lipat dari harga biasanya. Nah, jadi boleh ya, mencari untung yang besar itu boleh. Nah, karena sikapnya yang jujur, amanah, akhlaknya yang bagus, maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha tertarik dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, singkat cerita mereka berdua kemudian menikah. Mas kawinnya 20 unta betina. 20 unta betina. Bukan seperangkat alat sholat bukan. 20 unta betina. Kalau 1 unta berapa? 1 unta 20 juta. Ini unta 30 juta. 30 juta. Berarti berapa? 600 juta. Mahalnya 600 juta. Jadi kalau mampu ya nggak apa-apa. Nggak biasa ya. Nabi Musa berapa amalnya? 10 tahun, 8 tahun plus 2 ya, 10 tahun kerja. Kerja setahun, 1 bulan UMR berapa? 4 juta. 1 tahun 4 kali 12 48. 48 1 tahun. 10 tahun 480 juta. Mirip-mirip kan? Ya. Mahalnya besar-besar. Kalau orang sekarang minta mahal besar, ikuti sunnah kan. Tapi Rasulullah katakan wanita yang baik itu wanita yang tidak memberatkan pasangannya. Dalam mahar itu nggak usah berat. Tapi laki-laki yang terbaik ya laki-laki bisa memberikan mahar yang banyak dan baiknya kepada istrinya. Jadi imbang ya. Ya laki-laki jangan pakai yang ya sekedar cincin besi boleh kok, terus dia mampu tapi pakai cincin besi atau baca surat ya. Makanya cukup baca surat boleh tapi lihat kemampuannya. Itu Rasulullah kan sampaikan kepada orang-orang yang memang kemampuannya seperti itu ya. Kalau namanya Imron, maharnya surat Ali Imron. Namanya Yusuf, maharnya surat Yusuf. Bilang sama calon mertuanya, namaku Yusuf tapi panggilannya Anas, Pak.
Ya ini mungkin dua fase pertemuan dengan Bairo dan menikahnya Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Itu saja kita agak sampaikan secara detail. Paling nggak ini menggambarkan bagaimana memang Rasulullah itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah disiapkan untuk menjadi seorang nabi, itu sudah disiapkan dari semenjak awal. Antum nek pengen menjadikan anak kita jadi apa gitu kan, mesti disiapkan apa ya? Apa dijarna ya, nggak usah dadi-dadine gitu. Ya. Pasrah ada ya. Bapak saya iman. Jangan bisa ngomong. Disiapkan, walaupun nanti nggak jadi. Ya, itu disiapkan itu bagian dari ikhtiar kita. Ya. Jadi banjir nggak bisa nyalakan hujan, walaupun kalau nggak hujan ya nggak banjir, ya kan? Kenapa banjir? Karena hujan. Ya, itu jawaban orang kampung juga bisa. Tapi supaya walaupun hujan itu nggak banjir gimana? Itu kan bagian kita. Kenapa kecurian? Ya kan ada maling. Tapi kira-kira antum siap nggak? Dicuri itu karena maling atau karena nggak maling? Ada maling kan? Ada yang nyuri kan? Ya nanti malam siapa yang siap rumahnya dibuka 24 jam. Kalau nggak ada maling nggak bakal kecurian. Tenang aja. Siapa yang siap? Yang ngandalkan takdir, buka aja rumahnya, nggak usah dikunci. Kalau nggak jatahnya ada maling lewat ya pakai kecurian. Nggak ada yang berani kan? Mesti ditutup dan dikunci. Kemudian dia berdoa supaya nggak kemalingan. Kalau udah kemalingan ya sudah, itu takdir. Ya. Tapi kalau belum, ikhtiar supaya nggak terjadi hal yang nggak kita sukai. Ya, Rasulullah itu sosok yang paling sempurna ikhtiarnya. Jadi udah disiapkan Allah, itu jadi Nabi udah disiapkan Allah. Termasuk nanti udah ya dulu sebelum kisah ini beliau menggembala kambing. Menggembala kambing itu termasuk bagian dari proses menyiapkan calon pemimpin besar. Jadi ada hikmahnya. Orang gembala kambing beda, gembala kambing, gembala kuda itu beda. Karakter penggembala kambing dengan karakter penggembala kuda. Ya, penggembala binatang ternak yang lain, apalagi penggembala ayam, lele. Polanya bukan penggembala. Bukan ya? Bebek penggembala. Iya. Bebek mudah diatur kalau bebek ya. Ada komandannya gampang ikut. Kalau kambing itu susah. Kambing juga ada komandannya ada. Kok dino ceritane. Oh, Kalau kambing ngerti iki lho. kami kibas tak kambing Jowo. Wis iku melok terus. Tahu rumane. Terus lembut ya, melembutkan. Ya menurut yang sudah pernah gembala kambing itu melembutkan. Yang pernah cerita siapa ya? Jadi ada yang dia buka servis apa ya, elektronik pokoknya. Itu sukses, pelanggannya banyak dan hampir setiap kerjaan dia itu nggak pernah dikomplain dan nggak pernah balik. Teliti, bagus. Terus ditanya kan, apa sih yang buat kamu bisa telaten, tekun, teliti dan sabar untuk nggarap elektronik itu? Dia cerita apa? Dulu waktu kecil saya gembala kambing. Saya ngidupi sekolah saya itu dengan gembala kambing. Nah udan gitu kambing tak cari-cari terus tak andui. Saya sampai nangis kalau kambing saya itu nggak sempat saya carikan makan. Jadi lembut, telaten, sabar, efek gembala kambing. Rasulullah kan orang yang lembut ya, telaten, sabar. Itu wedhus tapi sing ngingu wong ya.
Ya ini ya itu ya sampai kita sambung dengan diskusi malah kalau ada yang didiskusikan, tapi intinya Rasul sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi.